Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Confidence Queen. Nah, yang bikin Mai mau nonton drama ini sebenarnya ada lead female-nya, yaitu Park Min Young. Udah banyak banget dramanya Park Min Young yang Mai tonton ya. Oke, drama Confidence Queen sendiri tayang di network TV Chosun, Kopang Play, Amazon Prime Video sebanyak 12 episode aja. Seperti yang Mei bilang ya, akhir-akhir ini banyak banget drama yang cuma 12 episode, gak kayak dulu 16 ya. Nah, drama sendiri sudah selesai tayang di bulan Oktober yang kemarin. Mei ketinggalan banget. Tapi ini cukup cepat ya, kalau Mei pikir-pikir. Mei nontonnya cukup cepat nih. Oke, Park Min Young. Berbicara tentang Park Min Young, udah banyak banget drama dia yang Mei tonton nih. Oh, ini cantik yang satu ini ya, cantik banget. Dan sebelum Confidence Queen, Mai tonton dia di drama Marry My Husband di tahun 2024, ya tahun kemarin ya. Terus sebelumnya lagi Forecasting Love and Weather di tahun 2022. Namanya keloncat satu ya, Love in Contract yang Mai keloncat. Terus sebelumnya lagi nonton dia di Her Private Life di tahun 2019. What's Wrong with Secretary Kim di tahun 2018. Oke, jadi setahun main nonton gitu ya. Nah, pertama kali berarti ketemu dia di drama Song Kyun Kwan Scandal di tahun 2010. Itu sudah 15 tahun ya main nonton actingnya si Park Min Young. Oke. Alright, di sini nih di Confidence Queen, Park Min Young berperan sebagai Yoon Irang. Nah, Yoon Irang ini sesuai dengan judul dramanya Confidence Queen ya. Jadi dia adalah seorang yang sangat confident, guys. Sebentar, pantas Mayer rasanya susah banget melawan suara ini. Nah, dia ini memang seorang yang confidence banget ya. Dan kalian tuh gak akan menyangka-nyangka kalau ternyata pekerjaannya Yoon Irang adalah menjadi seorang, gimana ya main ngomongnya ini dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya con woman, penipu gak sih? Ya, jatuhnya penipu kan ini. Sebentar, Mai gak mau jadinya Mai yang nipu kamu. Ya, con itu penipu kan? Oh ya, memang penipu ya. Nah, tapi bedanya dia ini menipunya itu sama kayak gini ya. Kalau kamu bilang kebohongan itu ada yang namanya white lies, ya kan? Kebohongan putih. Nah, dia ini juga menipunya itu menipu putih. Apa sih maksudnya? Nah, jadi dia itu menipunya demi menolong orang lain gitu ya. Nanti ada klien-klien yang bisa minta tolong sama dia gitu, dan dia itu menolong orang-orang karena kliennya itu dirugikan lah istilahnya ya. Jadi dia menipu orang demi kepentingan orang banyak. Dia malah menghukum orang jahatnya. Uangnya memang diambil juga gitu ya. Tapi ada beberapa kasus juga yang uangnya dia sebagian besar diberikan kepada pihak yang membutuhkan gitu, yang pihak yang dirugikan. Ada juga yang bukan dari klien ya, ada juga yang dia dapat infonya nih misalnya dari berita atau dari apa gitu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menolong orang yang terzolimi ya istilahnya gitu ya. Nah, dan dia ini pinter banget, guys. Otaknya itu IQ-nya 165. Berapa IQ kamu? Mai inget banget ya, Mai pernah sekali tuh tes IQ, tapi waktu itu masih SD. Jadi masih ada sertifikatnya, Mai lihat 120 waktu itu ya. Apakah itu valid? Oke, jadi udah kebayangkan pinternya itu. Nah, tapi nih dalam operasi-operasi dia tidak bekerja sendirian. Jadi Yoon Irang ditemani oleh James. Di sini yang diperankan oleh Park Hee Sun salah satunya.
Park Hee-sung banyak berperan di movie. Ngomong-ngomong drama seriesnya ada beberapa yang terkenal tapi Mai nggak nonton ya, jadi nggak pernah ketemu dia ya. Dan James ini adalah seorang bodyguard dia sudah dari zaman dia kecil. Jadi si Yun Irang kecil ini dia adalah seorang anak orang kaya ya, jadi apanya itu punya perusahaan, jaringan perusahaan yang besar banget pokoknya gitu ya. Jadi terlahir dengan sendok emas ya, orang bilang begitu ya. Pokoknya dia beruntung banget gitu ya. Nah jadi hidup sebagai seperti itu putri. Nah James ini adalah salah satu bodyguardnya Yun Irang. Tapi ada satu kasus nanti main cerita gitu ya. Jadi James sempat gak ada di sisi dia, tapi akhirnya balik lagi dan menjadi partner dia dalam operasi-operasi penipuan ya. Dan satu orang lagi adalah Myung Gu Ho yang diperankan oleh Ju Jong Hyuk. Ju Jong Hyuk. Ju Jong Hyuk. Oh, dia berperan di drama The Witch ya. Main nonton dong berarti ada dia ya. Oh, dia si itu ya. Salah satu pria yang jahanam. Oke. Oh, dia ada di You Miss Cells Season 2 sebagai Louis. Happiness juga ada di Happiness. Oh, di You Miss Cells Season 1 sudah ada ya Louis. Clean with Passion for Now. Oh, dan juga ID Gangnam Beauty 2018 itu pertama kali Mai ketemu dia. Nanti sudah 7 tahun ya. Lumayan banyak ya ketemunya. Tapi Mai nggak begitu ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini drama ke-7 dia yang Mai lihat ya. Tapi Mai nggak begitu ingat sama dia. Like how come? How come my brain? Ya. Oke. Nah dia ini juga salah satu rekan ya. Jadi mereka bertiga nih terlibat dalam setiap kali perencanaan operasi ya. Mereka ini main karakternya lah gitu ya. Tapi mereka akhirnya dibantu juga oleh orang-orang lain. Nah itu nanti makin keren ya operasinya. Nah si Myung Gu Ho sendiri mereka rekrut itu karena suatu sebab ya direkrutnya. Nah jadi di sini Mai cerita dulu, Yun Irang punya masa lalu yang gak enak banget, dimana dia ketika kecil itu sempat diculik. Nah jadi cerita dia diculik ini nggak dari awal cerita guys. Jadi kayak dia flashback gitu. Di awal cerita lebih ke dia menghadapi beberapa kasus dulu. Nah nanti pelan-pelan diceritakan secara flashback kalau Irang itu menjadi korban penculikan pada saat dia kecil. Nah yang berusaha menyelamatkan dia tentunya adalah James yang saat itu menjadi bodyguardnya Irang. Dan itu menimbulkan trauma yang mendalam pada Irang. Dan selama semenjak dia sudah diselamatkan itu ya, ternyata sampai umur dia segini, diceritain masa sekarang, dia itu menyelidiki tentang kemungkinan siapa sih penculik dia di masa lalu gitu. Nah akhirnya karena Irang kan pinter banget gitu ya. Nah karena dia pinter banget, akhirnya dia itu bisa mendeteksi ya jejak penculik dia di masa lalu. Dan dia pelan-pelan banget merencanakan bagaimana membalas dendam, karena enggak akan mudah nih mengalahkan si penculik dia. Karena penculik dia itu terkenal pinter banget juga guys. Jadi katanya Irang itu diculik karena Irang pinter, katanya gitu. Jadi mau dijadiin dia temen main sih dulu ya gitu ya. Diajak main catur gitu. Tapi ya Irang kalah karena Irang kan masih kecil gitu ya pada saat itu. Nah tapi ternyata direncanakan juga supaya Irang itu dibunuh oleh si penjahat itu. Nah jadi karena Irang tahu nyawanya akan terancam, dia
merencanakan sesuatu untuk melarikan diri gitu. Dan pada saat itu James juga menemukan dia dan menyelamatkan Irang setelah Irang keluar dari tempat dia dikurung gitu ya. Nah detailnya kamu nonton sendiri di drama itu. Jadi sementara Irang menyelesaikan kasus-kasus operasi penipuan bersama James dan Guho, dia tetap merencanakan bagaimana caranya untuk bisa balas dendam ke penculiknya yang lama, yang menimbulkan trauma buat dia. Nah, itu satu cerita dari sisi Irang. Nah, James sendiri, Mai udah cerita tadinya itu bodyguardnya Irang pada saat kecil, dan sempet dia nggak bareng-bareng Irang lagi, tapi Irang akhirnya bisa menemukan dia lagi, si James, dan dia ngajak James untuk kerja dengan dia lagi. Dan James itu kesetiaannya luar biasa guys, jadi dia setuju aja untuk balik kerja sama Irang gitu ya. Nah, James itu kesetiaannya luar biasa gitu ya. Dan itu Guho sendiri. Nah, Mai mau cerita nih si Guho ya. Ini sedikit spoiler buat kamu, tapi detailnya kamu nonton di dramanya sendiri. Guho ini direkrut karena apanya sebenarnya adalah korban juga nih dari penculiknya Irang. Ternyata penculiknya Irang itu membunuh apanya Guho, sedangkan apanya Guho itu dianggap meninggal karena kecelakaan. Nah itu pun yang diketahui oleh Guho. Dia nggak pernah tahu kalau sebenarnya apanya itu dibunuh gitu ya. Nah jadi Irang dan James itu berusaha mencari tahu juga dari Guho ya. Setelah mereka yakin nih, Guho pun tidak tahu kalau apanya tuh meninggal karena dibunuh gitu ya. Dan suatu hari Guho tertipu dengan pekerjaan di Seoul. Nah ini ya Mai agak pikir-pikir, jangan-jangan ini bagian rencananya si Irang sama James gitu ya. Jadi Guho kan sudah menutup penginapan dia gitu ya, terus dia terlantar di Seoul dan akhirnya diterima oleh Irang dan James di rumah Irang yang maha besar gitu ya. Nah jadilah Guho bergabung dengan tim operasi ini. Nah yang keren nih menurut Mai gitu ya. Nah sebenarnya Irang sama Guho tuh sempat ketemu juga waktu kecil, waktu Irang diculik guys. Jadi Guho itu kurang lebih juga diculik, tapi versinya bahasanya halus gitu ya. Guho tidak diculik seperti Irang yang akan dibunuh gitu ya. Jadi mereka sempat ketemu di waktu kecil. Tapi Mai seneng banget ternyata bukan Guho salah seorang penjahat gitu ya. Mai kiranya Guho tuh ada hubungan dengan penjahatnya, bukan dia ternyata tidak seperti itu. Nah operasi mereka sendiri menurut Mai itu seru banget, dan vibe dramanya itu kayak vibe kalau kamu suka nonton film western gitu ya, film western yang bercandanya itu kayak agak gimana ya, mau menjelasin ini tuh, kalau kamu suka nonton film western yang kayak film action gitu lah, film action terus yang jenis-jenis bercandaannya itu ketika mereka melakukan suatu operasi itu dengan bercanda gitu ya. Nah kira-kira tuh sama kayak gini ya. Jadi kayak kamu tuh kalau sering nonton film western, kamu akan tahu bahwa strategi mereka tuh begini. Kamu akan ketebak, kamu akan ngerasa bahwa ini nanti bakal kayak gitu deh gitu. Nah meskipun ketebak gitu ya, kayak Mai sering ketebak, tapi menurut Mai itu masih menarik banget ya. Mereka bisa mengemasnya dengan candaan-candaan dan gimana ya, menurut Mai rencana-rencananya itu bagus banget dan seru banget buat ditonton gitu ya. Bagaimana mereka balas dendam ke orang-orang jahat yang sudah membuli orang lain. Wah gila ya. Dan target mereka itu pun jadi makin susah gitu ya. Jadi nggak melulu rencana mereka itu lancar gitu ya. Ada juga lika-likunya gitu ya, tapi mereka selalu menemukan jalan keluarnya. Nah Mai suka dengan betapa kreatifnya penulis ini menulis skenario ya seperti ini gitu ya. Ini pasti penulisnya udah pinter banget juga ya. Jadi cara-cara mereka membalas dendam itu keren banget guys.
Mai susah jelasnya. Pokoknya kamu nonton sendiri di drama Confidence Queen. Ternyata guys, drama ini ya, remake loh dari Japanese television series The Confidence Man JP. Akhirnya malah diadaptasi gitu ya oleh Korea. Keren sih, keren. Operasinya itu akan membuat kamu tuh terhibur ya nontonnya ya. Nah, nanti ada orang-orang juga yang bantu mereka dalam operasi-operasi itu. Tentu makin lama makin butuh ini ya, butuh bantuan orang lain gitu kan. Baekwa Operation, John Tae-soo Operation. Ya, muka-muka orang lain itu kalian akan ngerasa nggak asing nih ketemu orang-orang ini ya. Banyak aktor-aktor lain yang ikut berperan, meskipun mereka cuma muncul di satu operasi gitu ya, tapi ya karena mereka bisa mengajak kerja sama aktor-aktor ini, jadi menarik banget guys ya. Jadi ada Song Ji Hyo, ada Jong Woo In, ada Lee Kyung. Aduh sebel banget loh kalau ya Lee Kyung ya, itu antagonisnya tuh. Ada Kim Sung Young, Lee Ji Hoon, Onara. Ini aktor-aktor yang Park Myung Hoon itu kan kayaknya Kim Tae Hoon. Wah, kayaknya luar biasa ya. Untuk tiap-tiap kasusnya itu bosnya itu wow ya. Nah, kita lihat episode ratingnya di Asian Wiki. Sayang banget guys, ini nggak tinggi di Asian Wiki. Mai nggak tahu juga kenapa ya, orang Korea sepertinya tidak suka yang jokesnya kayak film-film western gini. Enggak, iya nggak sih ya. Itu cuman berada, startnya aja cuma di 1,1% guys di nationwide. Sebentar, lagunya pun terkesan kayak film-film western nggak sih? Kalian ngerasa nggak gitu pastinya gitu ya? Tamatnya di 1,4%. Tumbuh sedikit ya, 0,3%. Kita lihat komen para user di Asian Wiki. Highly recommended. The trio has an amazing chemistry. No romance, but very enjoyable. Ada romance-nya, sedikit. Sedikit. Top-notch acting from all the cast. Love this drama so much. Too bad for the low viewing rate though. I enjoyed this drama so much. The trio had such an amazing chemistry. They even fooled the viewers. Mai gak ketipu, gak sekalipun Mai ketipu. Mai bukan jadi sok pick me ya, bukan ya. Tapi serius, Mai gak ketipu sama sekali. Setelah episode pertama ketipu. Karena kan nggak tahu, Mai kan nggak baca kayak sinopsis atau apa, kan nggak tahu sama sekali. Tapi sesudah itu, the drama was so good and the chemistry between the leads so amazing. Park Min Young never disappoints. Agree. Gila, maksudnya confidence queen. Confident dia itu memancar sekali dari diri Park Min Young. Wah, kayaknya kalau bukan Park Min Young, kayak nggak ada orang lain yang bisa cocok berperan ya sebagai Yoon Irang kalau bukan Park Min Young. Wait, berarti dari berapa komen tadi semuanya positif, hanya satu yang negatif yang sejauh yang Mei baca sampai ini ya. Nggak mau baca sampai ke bawah dah. Nanti reviewnya Mei sampai berapa jam. This was downright awful. The main character is annoying and unbelievable. How can you be so focused on revenge and yet have numerous breakdowns when you interact with your target? Apa sih? Breakdown apa? Apa sih? Nah, kalau Mai bilang ya, orang ini pasti nggak pernah nontonnya kayak
film-film western gitu deh. Jadi kayak dia nggak bisa menerima kayak mereka pakai alat-alat yang gimana gitu. Hey, ini namanya teknologi guys, teknologi, paham nggak? Lagian teknologinya masih bisa Mai pahami sih ya, nggak banyak yang sampai kayak mungkin melibatkan masa depan atau terlalu AI, enggak sih. Itu masih teknologi yang menurut Mai lumrah di tahun 2025. Mungkin orang itu hidup di zaman megalitikum mungkin ya. Nah, 100 tahun sebelum Masehi. Oke, nah di Asian Wiki sendiri dramanya mendapatkan rating sebesar 89 guys. Ini adalah angka di mana untuk para user di Asian Wiki sudah termasuk bagus, 89. Oke, kita lihat di tempat lain nih ya. Rendah nih di IMDb, 6,2 dari 10. Di Common Sense Media juga rendah, 2/5. Why? Why? Di Google user sendiri, 69%. The story of Irang, a smart woman who becomes the ultimate con artist. She teams up with James and Guho, working as a trio of swindlers to expose scammers and take their ill-gotten gains. Softline-nya main ini mulai kering ya. Saya dari tadi pakai softline udah dari jam berapa coba? 6 jam gak sih? Oke. Why? May nggak benar-benar ketemu review yang bisa dibaca nih ya, tapi waduh. Ya berarti intinya kayak gitu ya, kayak crime comedy television series, crime comedy. Three con artists with different backgrounds team up for a daring and adventurous scene of revenge against the villains of this era. Aksi trio penipu dalam misi balas dendam yang penuh trik dan kejutan. Balas dendam. In a world full of sly villains and silent victims, three con artists fight great with style. They take only from the wicked and never seek revenge. Wow, keren ya. Oke, jadi kita bisa menerima sepertinya ya. Sepertinya orang-orang ada nilai yang lumayan bagus, yaitu di TMDB ya. Apa tuh TMDB? 7,6 dari 10 ya, itu cukup bagus ya. Seperti orang-orang tidak bisa menerima bagaimana suatu cerita balas dendam yang menggunakan trik-trik seperti film western itu ya. Mungkin orang-orang merasa itu tidak cocok diadaptasi ke drama Korea, seperti itu ya. Oke. Padahal menurut Mai menarik. Nah, menurut kamu nih nanti di game terakhir ya, ketika Irang ketemu dengan si penculik dia, Irang bisa menang nggak lawan penculik itu? Ingat ya, Mai bilang penculiknya itu pinter banget juga. Jadi Irang kalau selama 11 episode kalian lihat gitu ya, selalu berhasil karena dia pinter banget. Tapi ketemu bos besar, bos terakhir ini, apakah Irang akan menang? Di situ kamu bisa nonton di drama
confidence queen. Ya, hati-hati ya, psikologi kamu dipermainkan di drama ini. Nah, itu yang Mai suka ya. Oke, dari Mai sendiri, Mai akan kasih rating drama ini sebesar sepertinya Mai merasa tidak adil ya, agak tidak adil sih. Jadi Mai akan setuju dengan user rating di Asian Wiki, yaitu 89. Nah, Mai kalau kasih suatu drama nilai 89, itu artinya kamu wajib nonton dramanya Confidence Queen. Yakin deh, acting mereka nggak akan ngecewain kamu. Chemistry mereka juga keren banget, lucu-lucunya dapet banget guys. Dan kamu akan merasa puas ya ketika para penjahat itu akhirnya menemui pembalasan dendam yang setimpal banget buat mereka. Jadi kalian bisa tahu Irang tuh kenapa bisa kaya. Tapi dia juga membantu para korbannya ya, itu yang Mai suka. Jadi kamu tetap harus nonton drama Confidence Queen. Nah, ngomong-ngomong nih, Mai itu harusnya mulai nonton nih hari ini, tapi ini udah malam banget gitu ya. Jadi Mai akan nonton next. Mai lupa ya dramanya apa lah next yang mau Mai tonton ya. Sebentar. K-drama tayang bulan berapa? September ya? Tunggu. Kalau nggak salah ya. Bentar. Mayut sudah ya. Confidence Queen. Ini bukan sih. Kenapa lah suka nggak dikasih gitu nama pemerannya gitu kan? Mereka kan ini kah? Kim Go Eun ya? Oh iya, berarti Mai akan nonton ini ya, You and Everything Else nextnya. Oke, mudah-mudahan akan selesai dalam seminggu ya, let's see. Oke. Makasih banget buat kamu yang sudah nontonin drama review Mai. Jangan lupa kalau drama review Mai udah kamu tonton atau lewat di timeline kamu, please banget tinggalin jempol kamu supaya Mai makin semangat buat nonton dan kasih kamu drama review. Dan jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi K-drama apa yang perlu mereka tonton. Meskipun Mai agak lambat gitu ya, tapi tetap worth it ya buat nungguin drama review dari Mai. Karena Mai jujur banget kalau ngasih drama review gitu. Meskipun Mai mengikuti artis-artisnya aja gitu ya, aktor-aktornya, aktrisnya, tapi Mai tetap kasih reviewnya itu yang sangat realistis gitu ya. Percayalah, bisa dipercaya drama reviewnya Mai. Dan jangan lupa juga kamu subscribe ke channelnya Mai supaya kalau ada konten apapun yang Mai posting, kamu bisa langsung dapat notifikasinya. Oke? Tetap setia di K-drama review by Miley. Annyeong.